Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, para pendengar RRI Palu dimanapun berada, selamat malam, Namo Buddhaya. Merupakan suatu berkah dari Tiratana, para bodhisatwa, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada saat ini, saya Upacarika Suyono akan mengangkat tema makna puja. Bapak Ibu, saudara sedama yang berbahagia, para pendengar RRI Palu dimanapun berada, sebagai umat Buddha, tentu kita tidak asing lagi dengan istilah puja. Umat Buddha melaksanakan puja secara bersama-sama setiap hari Minggu di wihara, atau bisa juga melakukan puja sendiri di rumah masing-masing setiap hari. Puja dalam agama Buddha diartikan sebagai menghormat. Di dalam Manggala Sutta, bait keempat dikatakan bahwa pujaca pujanianang etang manggalamutamang, yang artinya menghormat kepada yang layak dihormati merupakan berkah utama. Bapak Ibu, saudara sedama yang berbahagia, dari kata puja inilah kemudian timbul kalimat puja bakti. Puja artinya menghormat, sedangkan bakti artinya berbakti, taat, patuh. Jadi puja bakti artinya datang untuk menghormat. Puja bakti disebut juga di dalam agama Buddha yaitu kebaktian, yaitu salah satu perwujudan keyakinan terhadap Tiratana. Siapa itu Tiratana? Tiratana yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak Ibu, saudara sedama yang berbahagia, lalu siapa yang kita datangi dan kita hormati? Sebagai umat Buddha, kita yakin kepada Sang Buddha sebagai guru, sebagai penunjuk jalan. Dalam Parita Suci Buddha Nusati dikatakan bahwa demikianlah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke Nibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, dan guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Parita Suci halaman 25. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kita menghormat kepada Sang Buddha. Siapa yang perlu kita hormati? Yang pertama adalah Sang Buddha. Kemudian selain menghormat kepada Sang Buddha, kita juga menghormat kepada Dhamma yang merupakan ajaran Sang Buddha, dan menghormat kepada Sangha, yaitu orang yang telah melestarikan, orang yang telah menjaga Dhamma. Tiga hal inilah yang kita datangi dan kita hormati setiap kali melakukan puja bakti. Dengan melakukan puja bakti, kita juga telah mengulang sutta. Sutta adalah khotbah-khotbah dari Sang Buddha.
kita telah melakukan penghormatan kepada Sang Buddha, penghormatan terhadap Dhamma, dan penghormatan terhadap Sangha. Bapak Ibu, Saudara sedama yang berbahagia, para pendengar RRI Palu dimanapun berada, ada dua bentuk puja atau penghormatan, ada dua jenis puja atau penghormatan. Yang pertama yaitu Amisa Puja, yang kedua yaitu Pati-Pati Puja. Apa yang dimaksud dengan Amisa Puja dan apa yang dimaksud dengan Pati-Pati Puja? Bapak Ibu, Saudara sedama yang berbahagia, Amisa Puja yaitu menghormat dalam bentuk materi atau menghormat dalam bentuk benda. Apa yang dimaksud dengan menghormat dalam bentuk materi atau menghormat dalam bentuk benda? Ini diawali dari kisah Biku Ananda yang merupakan murid setia Sang Buddha. Biku Ananda merupakan orang yang senantiasa melayani keperluan Sang Buddha, melayani kebutuhan Sang Buddha setiap hari sampai Sang Buddha parinibbana. Tiap hari mengatur tempat tidur, membersihkan tempat tinggal, membakar cendana, bunga, dan lain-lain. Mengatur penggiliran umat untuk menemui atau menyampaikan dana makanan kepada Sang Buddha. Setelah Sang Buddha parinibbana, para arahat tidak terguncang batinnya. Tetapi Biku Ananda yang belum mencapai tingkat kesucian arahat masih merasa sedih dan berduka. Kebiasaan menyiapkan cendana, bunga, dan lain-lain yang dilakukan oleh Biku Ananda kepada Sang Buddha inilah yang kemudian menjadi kebiasaan atau tradisi umat Buddha melaksanakan Amisa Puja sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Amisa Puja atau menghormat dalam bentuk materi atau menghormat dalam bentuk benda itu berawal dari kebiasaan yang dilakukan oleh Biku Ananda, mengatur tempat duduk, mengatur giliran umat untuk berdana. Dari sinilah yang menjadikan umat Buddha meletakkan air, dupa, bunga, buah, lilin di meja sembahyang sebelum melakukan puja bakti, yang kemudian dijadikan sebagai simbol-simbol dalam agama Buddha. Jadi Amisa Puja adalah menghormat dengan cara meletakkan benda-benda yang merupakan simbol-simbol agama Buddha. Kalau yang pertama tadi Amisa Puja yaitu menghormat berupa benda atau berupa barang. Kemudian yang kedua yaitu menghormat dengan melaksanakan ajaran Buddha hingga mencapai tataran kesucian. Ini adalah bentuk penghormatan yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, para pendengar RRI Palu dimanapun berada, kalau yang pertama kita menghormat dalam bentuk benda, yang diungkapkan dalam bentuk benda, yang diwujudkan dalam bentuk benda. Yang kedua adalah penghormatan yang diungkapkan dalam bentuk tingkah laku, yaitu kita melaksanakan ajaran Sang Buddha, kita melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Di dalam Dhammapada Atthakatha 3, Biku Atthadanta menjawab pertanyaan Sang Buddha. "Oh Guru junjungan kami, setelah mendengar bahwa Yang Mulia 3 bulan lagi akan meninggalkan kami semua, maka kami berpikir untuk mencari jalan yang terbaik dalam memberi hormat terhadap Sang Guru. Ialah dengan mencapai tingkat arahat ketika Sang Guru masih di dunia ini." Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Biku Atthadanta telah mengatakan bahwa lebih baik atau penghormatan yang tertinggi adalah melaksanakan ajaran Buddha hingga mencapai tingkat kesucian arahat selagi Sang Buddha masih ada atau belum parinibbana. Di dalam Parinibbana Sutta, Sang Buddha juga mengatakan pada saat Sang Buddha hendak parinibbana di hutan Sala, Sang Buddha berpesan kepada Biku Ananda, "Siapa saja, apakah dia seorang biku, bikuni, upasaka atau upasika, yang berpegang pada Dhamma, hidup sesuai dengan Dhamma, berkelakuan baik sesuai dengan Dhamma,
Oleh mereka itu Sang Tathagata dihormati, dimuliakan, dihargai, dan dipuja. Ananda, oleh karena itu, berpeganglah pada Dhamma, hidup sesuai dengan Dhamma, dan berkelakuan baik sesuai dengan Dhamma. Demikianlah kamu melatih diri. Dengan hidup sesuai dengan Dhamma, berkelakuan baik sesuai dengan Dhamma, itu berarti kita telah menghormat Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara Dhamma yang berbahagia, para pendengar RRI Palu dimanapun berada, sesungguhnya Sang Buddha tidak pernah mengajarkan upacara, tetapi mengajar Dhamma agar semua makhluk terbebas dari penderitaan. Upacara yang ada pada saat ini hanya upacara penahbisan biku atau samanera. Upacara yang dilakukan sekarang merupakan pengembangan dari upacara penahbisan biku atau samanera, yang akhirnya menjadi kebiasaan atau tradisi. Pada masa Sang Buddha, ada kebiasaan yang disebut wata. Wata artinya menghormat guru, membersihkan ruangan, mengisi air, dan lain-lain. Setelah selesai melaksanakan kewajiban itu, para biku dan umat duduk untuk mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Setelah selesai mendengarkan khotbah, para biku mengingatnya agar dapat dilaksanakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, Sang Buddha pada waktu itu mengajarkan para siswa untuk bagaimana cara melaksanakan Dhamma. Dan ini dilakukan oleh para biku, oleh umat yang datang kepada Sang Buddha di wiharanya, atau dilakukan di setiap perjalanan ketika bertemu dengan orang. Ketika bertemu dengan para biku, Sang Buddha selalu mengajarkan tentang kebenaran, tentang jalan menuju kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, kebiasaan berkumpul ini terus berlanjut meskipun Sang Buddha telah parinibbana, didukung oleh kebiasaan dari Biku Ananda untuk menyiapkan cendana, bunga, dan lain-lain yang dilakukan Biku Ananda kepada Sang Buddha. Inilah yang kemudian menjadi kebiasaan atau tradisi umat Buddha melaksanakan puja bakti sampai sekarang. Jadi puja bakti yang kita lakukan saat ini atau yang dilakukan oleh umat Buddha merupakan tradisi yang dilakukan oleh para biku untuk berkumpul mendengarkan Dhamma, untuk mengunjungi Sang Buddha, dan kebiasaan yang dilakukan oleh Biku Ananda, menyiapkan bunga, menyiapkan dupa, menyiapkan cendana, menyiapkan tempat duduk, dan sebagainya. Lalu, apa saja yang menjadi simbol-simbol dalam agama Buddha, dan apa maknanya? Bapak Ibu Saudara Dhamma yang berbahagia, para pendengar RRI Palu dimanapun berada, lambang atau simbol dalam agama Buddha meliputi ada Buddha Rupang, ada pagoda, ada panji Buddhis, ada cakra, ada swastika, ada genta, ada daun bodi, ada lilin, ada dupa, ada air, ada bunga, ada buah, dan ada makanan. Yang mana benda-benda ini memiliki arti atau makna. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, kalau kita meletakkan air, meletakkan lilin, meletakkan dupa atau menyalakan dupa, meletakkan bunga, itu adalah simbol-simbol dalam agama Buddha. Dan saya rasa yang memiliki simbol-simbol seperti ini bukan cuma agama Buddha. Banyak sekali di kehidupan ini yang menggunakan simbol-simbol dalam menyampaikan sesuatu. Nah, kemudian dalam agama Buddha, simbol-simbol ini ada maknanya. Yang pertama, Buddha Rupang. Sudah barang tentu di setiap vihara itu ada Buddha Rupang. Nah, ini memiliki simbol. Ada simbol, ada maknanya. Nah, makna dari Buddha Rupang yaitu kita mengingat kembali jasa-jasa atau sifat-sifat luhur dari Sang Buddha. Mengingat kembali, merenungkan kembali sifat-sifat luhur dari Sang Buddha, sifat-sifat bajik dari Sang Buddha. Di samping itu dijadikan sebagai objek perenungan meditasi. Selain kita bersujud kepada sifat-sifat luhur dari Sang Buddha, Buddha Rupang juga dijadikan sebagai objek meditasi.
sebagai objek meditasi, sebagai objek perenungan, bahwa Sang Buddha dulu melalui jalan yang sangat keras, sangat lama, dari manusia biasa menjadi pertapa, kemudian dari menjadi pertapa, kemudian menjadi Buddha, dan mengajarkan Dhamma sebagai simbol perenungan. Jadi sebagai manusia kita bisa memetik hal itu, bahwa perjuangan, hidup ini butuh perjuangan. Hidup ini butuh perjuangan, dan kalau tidak berjuang, tiada lagi yang kita dapatkan. Seperti ada pepatah seperti ini. Sebutir nasi adalah tetes keringat. Hidup adalah perjuangan. Tanpa berjuang, apa yang bisa kita dapatkan? Kematian datang tanpa diundang. Jika telah berjuang, tiada lagi yang perlu dicemaskan. Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, para pendengar RRI Palu dimanapun berada. Kalau yang pertama tadi kita berbicara tentang Buddha Rupang sebagai simbol, sebagai objek perenungan, sebagai objek meditasi, sebagai simbol sifat-sifat luhur dari Sang Buddha. Maka yang kedua adalah pagoda. Kemudian yang ketiga ada bendera Buddhis. Karena bendera Buddhis sendiri atau panji-panji Buddhis itu ada 5 warna yang terdiri dari biru, kuning, merah, putih, jingga. Nah, masing-masing itu memiliki makna. Ada lagu-lagu warna-warni bendera Buddhis kita, bagai pelangi hiasi angkasa. Coba kawan, siapa bisa menerka apa saja warna benderanya? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, warna bendera Buddhis yaitu biru yang melambangkan bakti. Kemudian kuning yang melambangkan kebijaksanaan. Kemudian merah yang melambangkan cinta kasih. Dan putih yang melambangkan kesucian, serta oranye atau oranye yang melambangkan semangat. Bendera Buddha sendiri diambil dari aura yang keluar dari tubuh Sang Buddha atau sinar yang terpancar dari tubuh Sang Buddha. Nah, selain bendera Buddhis ada cakra, ada swastika, ada genta, ada daun bodi, ada lilin. Nah, lilin merupakan simbol penerangan. Jadi dengan menyalakan lilin diharapkan batin kita yang semula gundah, yang semula gelap, diharapkan menjadi terang. Dengan mendengarkan Dhamma, dengan mempelajari Dhamma, dengan mempraktekkan Dhamma, diharapkan batin kita menjadi terang. Itu disimbolkan lilin. Nah, kemudian ada dupa. Dupa biasanya ada yang menyalakan 3 batang. Nah, itu punya makna. 3 batang, yang pertama kita menghormat Sang Buddha. Kemudian yang kedua kita menghormat kepada Dhamma. Dan yang ketiga kita menghormat kepada Sangha. Kenapa menyalakan dupa itu 3 batang? Seperti itu, kita menghormat kepada Sang Buddha, menghormat kepada Dhamma, dan menghormat kepada Sangha. Sedangkan dengan menyalakan dupa, berarti kita merenungkan bahwa kehidupan ini seperti dupa. Kehidupan ini seperti dupa. Apapun yang kita lakukan, waktu terus berlanjut, waktu terus berlanjut. Ketika waktu terus berlanjut, kita tidak bisa mengulanginya lagi. Nah, ketika kita tidak bisa mengulanginya lagi, dan yang kita lakukan adalah perbuatan buruk, menyesal di kemudian hari, itu juga merupakan suatu hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, selama waktu terus berlanjut, mari kita tebarkan keharuman, mari kita tebarkan kebajikan, mari kita tebarkan kebajikan, dan kebajikan. Mari kita tebarkan kebaikan, dan kebaikan. Sehingga dupa itu melambangkan keharuman. Dengan harapan, dengan menyalakan dupa, selama saya masih hidup, selama saya masih ada, selama saya masih bernapas, selama saya masih menikmati hidup ini, saya akan selalu menebarkan keharuman seperti harumnya dupa ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, dengan kita menyalakan dupa, diharapkan selama kita hidup, selama kita bernapas, kita selalu menebarkan keharuman, selalu menebarkan kebajikan. Kemudian selain dupa, ada juga air. Di altar biasanya kita meletakkan air. Melambangkan apakah air itu? Mungkin sekilas, apakah untuk diminum, apakah untuk apa?
Air adalah melambangkan kerendahan hati, seperti sifat air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Mengaliri tempat yang rendah membuat orang sejuk. Jadi dengan meletakkan air di tempat puja, sebelum kita melakukan puja kita menaruh air, itu sebagai simbol. Semoga dengan saya melaksanakan kebajikan, dengan saya melaksanakan puja bakti, sifat-sifat baik akan muncul di dalam diri saya. Sifat rendah hati akan muncul di dalam diri saya. Saya menjadi manusia yang rendah hati. Jadi dengan meletakkan air diharapkan kita menjadi manusia yang rendah hati. Kemudian selain air, kita juga bisa meletakkan bunga. Bapak Ibu, saudara-saudari sedang berbahagia. Kalau kita melihat bunga dari pertama kuncup, kemudian mekar, kemudian layu, kemudian jatuh. Begitu juga hidup kita, Bapak Ibu. Hidup kita seperti itu. Hidup kita tidak jauh beda dengan bunga itu. Mekar, tua, layu, jatuh, terurai. Artinya apa? Bahwa hidup itu mengalami perubahan, tidak kekal. Mengalami ketidakkekalan, mengalami perubahan, mengalami anicca. Karena hidup ini mengalami anicca, mari kita merenung bahwa saya bisa tua, bahwa saya bisa sakit, bahwa saya tidak selamanya sehat seperti ini, bahwa saya tidak selamanya perkasa seperti ini. Untuk apa saya menjadi manusia yang sombong? Untuk apa saya menjadi manusia yang tinggi hati? Untuk apa saya menjadi manusia yang congkak? Untuk apa saya menjadi manusia yang serakah? Untuk apa, dan untuk apa? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia, dengan meletakkan bunga, dengan menaruh bunga sebelum kita melakukan puja bakti, itu mengingatkan kepada diri kita bahwa tubuh ini akan mengalami tua, tubuh ini akan mengalami kelapukan, tubuh ini akan mengalami kematian, tubuh ini akan berproses. Mari kita pergunakan tubuh ini untuk melakukan kebajikan, dan kebajikan. Kemudian selain bunga, ada juga teratai. Kita juga kadang bisa melihat teratai, meskipun kadang hanya berupa gambar teratai. Itu melambangkan kesucian, seperti teratai sendiri yang tidak kotor meskipun teratai itu berada di tempat lumpur. Artinya apa? Bahwa meskipun kamu sebagai orang yang suci, kemudian kamu bergaul dengan orang-orang yang tidak suci, orang-orang yang penuh loba, dosa, moha, orang yang diliputi keserakahan, orang yang diliputi kebodohan, orang yang diliputi kebencian, kamu tidak akan terpengaruh, karena memang sudah batin ini sudah tertata dengan rapi, sudah tertata dengan baik. Oleh sebab itu teratai merupakan simbol kesucian. Sebagaimana teratai itu tidak kotor meskipun teratai itu berada di tempat yang tidak baik sekaligus. Kemudian selain bunga, kita juga kadang melihat buah-buahan. Bapak Ibu, saudara-saudari sedang yang berbahagia, kadang kalau kita melihat makanan, keinginan timbul, begitu enaknya. Nah, buah di sini di altar punya arti tersendiri, punya simbol tersendiri. Di mana buah ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, ada yang halus, ada yang kasar, dan sebagainya. Ini menandakan bahwa hidup ini seperti itu. Maksudnya apa? Bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebajikan, penanam kebajikan akan mendapatkan kebajikan pula. Penanam keburukan, penanam kejahatan akan memperoleh keburukan. Itu. Jadi buah melambangkan hasil perbuatan. Kalau yang kita lakukan baik, kalau yang kita tanam baik, maka kita akan memetik atau menuai yang baik juga. Tetapi kalau kita menanam yang buruk, kita berbuah yang buruk, maka yang kita petik yang buruk juga. Itu sesuai dengan hukum atau sesuai dengan makna buah tadi, yaitu hasil perbuatan. Dimana kadang buah ada yang kelihatannya
halus dari luarnya, tetapi di dalamnya sangat tidak bagus sekali. Ini menandakan bahwa seperti itulah kehidupan ini. Ada yang orang bertutur katanya bagus, baik, tertata rapi, tetapi sebenarnya tutur kata itu hanyalah untuk memanipulasi orang, supaya orang itu bisa tertarik, supaya orang itu bisa terpikat, dan setelah terpikat seperti buah tadi, di luarnya halus, di luarnya baik, di luarnya menarik, tapi sebenarnya di dalamnya tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, itulah tadi beberapa benda-benda yang dijadikan sebagai simbol-simbol dalam agama Buddha. Kemudian manfaat puja sendiri ada tidak, Bapak? Bapak Ibu saudara sedama yang berbahagia, ada beberapa manfaat puja. Manfaat kita datang untuk menghormat. Manfaat kita menghormat. Yang pertama itu menambah keyakinan. Jadi dengan melaksanakan puja bakti diharapkan akan semakin tumbuh keyakinan, semakin berkembang keyakinan di dalam diri kita, keyakinan terhadap Sang Buddha, keyakinan terhadap Dhamma, dan keyakinan terhadap Sangha. Selain itu, 4 sifat luhur, metta, karuna, mudita, upeka, diharapkan dengan kita melaksanakan puja bakti, 4 sifat luhur itu akan berkembang di dalam diri kita. Metta, cinta kasih kita akan berkembang. Karuna, kasih sayang kita diharapkan akan berkembang. Mudita, simpati, senang melihat orang lain bahagia, tetapi senang melihat orang lain berbahagia, bukan kebalikannya. Dan yang keempat, keseimbangan batin, diharapkan ini berkembang ketika kita gemar melaksanakan puja bakti. Kemudian indera kita atau panca indera kita atau 6 indera kita akan terkendali. Diharapkan dengan kita melaksanakan puja bakti, membaca parita, mendengarkan dhamma, meditasi, diharapkan indera kita akan terkendali. Jadi ucapan kita terkendali, pikiran kita terkendali, perbuatan jasmani kita terkendali, dan bisa menimbulkan rasa puas di dalam diri kita. Dengan kita mampu mengendalikan diri kita, akan timbul perasaan puas. Puas karena sudah tidak membunuh, puas tidak mencuri, puas tidak berzina, puas karena tidak berdusta, dan puas karena tidak mabuk-mabukan. Dengan kita mampu mengendalikan diri, akan timbul rasa puas di dalam diri kita. Dan setelah puas, timbul kebahagiaan, batin menjadi tenang, pikiran mudah dikonsentrasi. Ada orang yang pikirannya susah konsentrasi, ibarat sapi yang masih liar, susah konsentrasi. Nah, dengan melaksanakan puja bakti, membaca parita, mendengarkan dhamma, meditasi, diharapkan batin menjadi tenang, kemudian mudah melakukan konsentrasi, mudah untuk konsentrasi. Dan yang terakhir yaitu makhluk lain yang mendengarkan akan timbul perasaan bahagia. Dengan kita membaca parita, dengan kita mendengarkan dhamma, diharapkan dengan kita meditasi, diharapkan makhluk-makhluk lain yang tidak kelihatan ikut berbahagia. Dengan makhluk lain ikut berbahagia, kita juga telah menanam kebajikan terhadap makhluk-makhluk yang lain. Kita telah berbuat baik. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, demikianlah uraian kami mengenai puja bakti, di mana puja bakti artinya datang untuk menghormat. Kita datang untuk menghormat kepada Sang Buddha, kita datang untuk menghormat kepada Dhamma, dan kita datang untuk menghormat kepada Sangha. Nah, Sang Buddha sendiri tidak mengajarkan tentang puja bakti, tapi puja bakti diawali dari kebiasaan Biku Ananda untuk menyiapkan lilin, menyiapkan dupa, dan kebiasaan yang dilakukan oleh para biku untuk mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, kebiasaan yang dilakukan oleh umat untuk berkumpul mendengarkan dhamma dari Sang Buddha. Dari sinilah yang kemudian timbul puja bakti. Kemudian sampai sekarang tradisi puja bakti tetap berkembang. Kemudian simbol-simbol dalam agama Buddha yaitu seperti ada bunga, ada lilin, ada dupa, ada Buddha Rupang. Dengan adanya Buddha Rupang, kita tidak menyembah kepada Rupang, tetapi kita mengenang kembali sifat-sifat luhur dari Sang Buddha, mengenang kembali perjuangan Sang Buddha, mengenang kembali apa yang telah dilakukan oleh Sang Buddha pada masa Sang Buddha masih hidup, pada masa Sang Buddha oleh parinibbana. Kita menghormati jasa-jasanya, kita bersujud 3 kali, bukan kita bersujud kepada
patung Buddha, tetapi kita bersujud kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma yang berbahagia, para pendengar RRI Palu dimanapun berada, demikian tadi uraian tentang makna puja. Saya berharap dengan uraian ini dapat menambah wawasan dan keyakinan Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, terutama umat Buddha, Kota Palu pada khususnya. Semoga kita semua maju di dalam Dhamma. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan dalam acara yang sama. Akhir kata, Sabe Sata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.